Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Jamaah majelis taklim tahajud rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha luar biasa, yang maha segalanya, yang maha penyayang tak pandang sayang, yang maha pengasih tak pandang kasih. Sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita bisa sama-sama hadir di majelis ilmu di Masjid Baitullah, yang mana insya Allah ketika kita berkumpul belajar di salah satu rumah Allah, maka Allah akan menurunkan fa'anzala alaihi sakinah, menurunkan ketenangan di hati kita semua. Allah akan menurunkan rahmatnya, dan juga para malaikat akan mendoakan kita semua, memintakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan. Mudah-mudahan niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulan, amal pemberat bagi kita semua yang menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mari sama-sama kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik, pada sore hari ini tentunya kita bersama-sama mengasah kembali jadidul iman, yaitu memperbaharui keimanan kita meskipun kita sudah dicas ya sebulan penuh dengan puasa Ramadan kemarin, yang mana tujuan puasa kita kemarin adalah tatakun, yaitu muttaqin, menjadi insan yang bertakwa. Nah, bagaimana kita tetap menjaga ketakwaan kita setelah bulan Ramadan kemarin? Kita sudah berikhtiar, kita memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, dan nikmat yang paling besar adalah ketika kita disampaikan pada bulan Syawal seperti seorang bayi yang baru lahir ya. Jadi Masya Allah, dengan harapan puasa kita kemarin tentunya mendapatkan maghfirah ya, mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau puasa kemarin kita itu tak henti-hentinya mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengar zikir di mana-mana. Bahkan kita itu selalu menjaga hati kita ya, dari segala kemaksiatan. Jangan sampai marah, jangan sampai mengeluh, jangan sampai menyakiti hati orang lain ya. Masya Allah, di bulan Syawal ini kita diajarkan juga untuk merendahkan hati kita, untuk meminta maaf, untuk memaafkan ya. Jadi sehingga apa, setelah kita hablum minallah kemarin, yang mana kita menggapai ketakwaan dengan puasa, dengan qiyamul lail yang sudah kita pelajari bersama-sama. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yaitu di siang hari kita puasa, di malam hari kita qiyamul lail. Untuk apa? Untuk menggapai pengampunan Allah pada dosa-dosa yang telah kita lakukan ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, setelah itu tentu kita punya sebagai seorang makhluk ya, tentu tak lepas dari yang namanya hablum minan nas.
Kalau di Arab itu ya, di negara-negara Arab itu memang budayanya setelah sholat itu sudah selesai gitu. Jadi setelah sholat id ya tidak ada apa ya budaya-budaya silaturahim ya. Bahkan salaman setelah sholat itu kan memang tidak ada syariat gitu ya. Nah di Indonesia ini ada budaya bersalaman ya, bersalaman ketika habis sholat id kemarin tentu kita kadang kenal nggak kenal tuh bersalaman gitu ya. Dan itu meskipun amaliyah yang tidak dilakukan, kalau kita ketemu bersalaman itu ada hadisnya ya, yang bukan habis sholat ya maksudnya itu. Artinya ketika kedua seorang muslim bertemu dia mengucapkan salam atau bahkan bersalaman, maka rontoklah dosa-dosanya itu. Dan kenapa di Indonesia itu dibudayakan halal bihalal itu atau saling memaafkan itu? Karena di Indonesia niki orangnya terlalu ramah. Orang Arab itu tidak kenal tetangga depan, samping itu tidak kenal ya. Mereka itu kan hidupnya di apartemen kayak gitu ya. Jadi punya tetangga juga tapi tidak kenal gitu. Tidak saling mengenal, tidak kepoan ya. Tidak beli sayur keliling. Tidak ya itu ya. Jarang yang punya grup seperti kita nih ya. Jadi grupnya itu hanya grup-grup kajian saja gitu. Itu pun isinya hanya pengajian saja di grupnya. Nah kita ini punya grup dari mulai alumni TK sampai ada grup RT, grup arisan, grup BTN. Ya Allah gitu ya. Jadi kemungkinan besar membuka peluang kesalahan itu juga lebih besar. Jadi kalau di Arab itu atau jangan di Arab ya, budaya-budaya asing itu ketika ketemu itu pertanyaan-pertanyaan itu tidak seperti orang Indonesia menanyakan kamu tinggal di mana, sudah nikah apa belum, anaknya berapa, itu secara detail gitu. Kalau orang Indonesia itu tanya benar nggak? Nah kalau orang luar tuh sangat privasi ya, tanya alamat, tanya anak ya. Menikah itu sebuah rahasia ya, maksudnya sebuah itulah yang tidak harus ditanyakan. Maka orang Indonesia itu terlalu ramah, terlalu banyak keponya ya, jadi ya bener nggak? Ya itu membuka peluang bagi kita untuk banyak salah juga gitu. Jadi memang harus terbatas ya, kita membatasi pergaulan itu. Karena apa? Ya itu tadi ya, bergaulan dengan orang-orang yang sholih, yang mengajak kepada kebaikan, sebatas itu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu akrab, jangan terlalu itu juga gitu ya. Maka mencintai sesuatu atau seseorang itu tidak boleh berlebihan. Nah, akankah kebiasaan mulia yang sudah kita pupuk di bulan Ramadan kemarin, yang sudah kita istiqomahkan, apakah itu akan kita lanjutkan setelah Ramadan? Insya Allah sudah kita terangkan. Salah satu ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu amaliyahnya akan terlihat setelah bulan Ramadan. Apakah dia tetap konsisten ya, istiqomah. Jadi banyak ulama-ulama yang menggambarkan jangan menghamba Ramadan, jangan menghamba kepada Ramadan. Artinya apa? Kalau Ramadan memang di bulan Ramadan itu saking berkahnya ya. Setiap malam itu ada panggilan, ya, ada panggilannya hadis juga. Panggilannya bagaimana? Yaitu memanggil seseorang itu untuk melakukan kebaikan. Adapun orang yang melakukan maksiat itu disuruh berhenti gitu. Saking berkah rahmat bulan Ramadan. Nah, setelah Ramadan itu kan sudah beda bulan itu. Maka yang kita tanamkan dalam hati kita itu bukan hanya di Ramadan saja, tapi menghamba kita itu kepada Allah. Kita kemarin berbuat baik kan bukan karena Ramadan. Karena apa? Lillah ya. Jadinya ada Ramadan, gak ada Ramadan ya tetaplah amalan kita gitu. Jangan hanya beramal
di bulan Ramadan saja, berbuat baik di bulan Ramadan saja, baca Quran di bulan Ramadan saja. Masya Allah, mungkin kita sudah familiar sekali ya. Sekarang banyak lewat di beranda kita, mau Instagram, mau Facebook, tempat-tempat yang di situ banyak dibaca Quran, yang justru di situ itu masih keterbelakangan gitu ya. Jadi nggak ada teknologi, tapi di situ adanya memang Quran saja, mereka nulis dengan sesuatu yang sederhana gitu. Maka saya kemarin itu bercerita kepada ibu-ibu lansia ketika ngisi halal bihalal di lansia-lansia itu, ibu-ibu ini sudah melewati zaman yang dulu masa mudanya itu masih jauh daripada zaman kita sekarang ini ya. Jadi zaman sekarang ini kan zaman yang melalaikan kita. Untuk apa? Untuk mencintai dunia itu jauh lebih banyak daripada menyiapkan bekal kita di akhirat. Yang itu kadang-kadang terselimuti dengan suatu kegiatan-kegiatan yang kita juga meyakinkan diri kita, ini kan ibadah, ini ibadah. Nah, tapi kadang-kadang niat kita ini tercampur ya. Bercampur dengan dengan emosional kita, dengan sehingga yang ibadah amal yang harusnya itu membawa kita menuju Allah itu, niat itu tidak tersampaikan ya. Belum lagi mohon maaf yang tadi kita terangkan, karena ya diakuin atau tidak orang Indonesia terlalu ramah tadi, yang pengajian-pengajian atau majelis ilmu yang kita datangi ini ternyata bagian kecil saja yang masuk dalam pikiran dan hati kita. Nah, sudah menghadiri majelis ilmu berapa tahun kita? Berapa tahun? Udah bertahun-tahun. Jadi gini, kadang-kadang kita hadir di majelis ilmu, kita paham yang diterangkan ya, paham yang diterangkan, bahkan hafal, tapi implementasi, pengamalan dari apa yang kita dapat itu sangat sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Padahal diakuin atau tidak, yang hadir di majelis-majelis itu kebanyakan umat ya, akhwat. Kalau bapak-bapak itu sedikit sekali. Kenapa? Ya fokus untuk mencari gitu ya. Nah, ummahat ini atau akhwat atau apalah ya, ibu-ibu yang sudah hadir di majelis ilmu ini, kenapa perilakunya itu tidak seperti yang diajarkan di majelis ilmu? Salah satu contoh saja, ada orang yang tidak mau hadir di majelis ilmu itu hanya karena gara-gara nggak cocok dengan seseorang, dan itu hampir terjadi di beberapa majelis. Nggak banget gitu ya, seorang muslimah ya, dia yang hadir istiqomah di beberapa majelis, dan itu rutinan, gara-gara satu masalah dengan seseorang. Terus niatnya apa dia di majelis gitu. Kalau niatnya lillah kan kita nggak ngeliat orang, bener nggak? Kita ini hanya makhluk biasa ya, makanya kita sering sampaikan, kita ini bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Kalau kita dianggap orang itu, mohon maaf ya, jelek, tidak sesuai pikir, nggak apa-apa. Orang kita memang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kalau ada yang tidak menghargai kita, tidak apa-apa. Karena kita juga tidak ingin mendapatkan penghargaan itu, penghormatan, tidak ingin. Kan kita maunya apa? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Apa itu? Belas kasihlah, kasih sayanglah yang di bumi, maka akan disayangi makhluk-makhluk yang di langit. Siapa? Para malaikat. Para malaikat. Jadi yang mencatat kita itu bukan manusia, tapi para malaikat. Kok masih ada cerita seperti itu? Berarti apa majelis ilmu yang kita datangi kemarin itu? Apakah bagian dari niat kita yang tidak baik?
bagian dari ilmu kita yang tidak bermanfaat. Nauzubillahi min dzalik. Nah itu justru saya melihat ada sekelompok liko-liko di majelis ilmu yang mereka itu baru hijrah, yang kajiannya itu baru beberapa kali, ada di sana kajian, ikut di sana kajian, terus ada rasa takutnya sama Allah itu jauh lebih besar daripada yang hadir di majelis ilmu sudah puluhan tahun gitu. Jadi hanya dia itu mendengarkan, paham, bahkan hafal, tapi tidak tahu pengamalannya. Allah tidak memberikan hidayah seperti si A yang baru hijrah tadi, yang merasa takutnya itu sangat besar kepada Allah. Dalam artian apa? Ya Allah, ternyata dosa saya ini sangat banyak, saya harus belajar terus, dan saya itu bodoh gitu. Ternyata selama ini saya ini orang awam, banyak maksiatnya. Tidak ada seperti itu. Nah, kita ini menjadi bagian yang mana? Justru di majelis ilmu lah yang itu merupakan taman-taman surga. Itu kenapa disebut taman surga? Karena di situ ada kebaikan orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu orang yang alim, yang mengerti, yang melaksanakan, ya. Bukan hanya sebagai pengetahuan saja di situ. Nah, mahkota yang dia merupakan tertinggi, yaitu ketakwaan kita tadi, yang sudah kita impi-impikan dalam puasa kemarin, la'allakum tattaqun. Apakah masih bisa kita lakukan setelah Ramadan itu sudah selesai? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Nah, kenapa begitu selesai Ramadan banyak yang luntur? Bahkan tidak bisa, artinya tidak bisa terpaut dengan ibadah-ibadah yang di depan kita sudah siap. Apa itu? Misalnya puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Terus mengistiqomahkan sedekahnya, memberikan orang berbuka puasa, baca Qur'annya yang kemarin itu, insya Allah masih ingat siapa yang baca Qur'an 100 ayat di malam hari ya. Nah, seperti Ramadan, apakah kita hanya setelah itu merasa puas? Alhamdulillah Ramadan sudah selesai. Nah, yang tadi apa, ibadah amal tentunya yang banyak kita lakukan, jangan sampai mengalahkan ibadah mahdhah kita. Ya, coba habis sholat, ya memang mencari ilmu itu pahalanya jauh lebih besar daripada ibadah sunnah. Untuk melakukan amal ya, sebelum ada fitnah ya. Insya Allah sekarang udah banyak nih fitnahnya. Jadi sebelum ada fitnah, sekarang fitnah itu udah banyak. Fitnah apa? Seperti potongan malam yang sangat gelap. Nah, apa itu diumpamakan oleh Nabi SAW? Yusbihu ar-rajulu. Jadi ada seorang laki-laki yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi itu dia beriman, pagi itu dia menjaga agamanya. Ternyata malamnya dia itu kafir. Bukan kafir keluar dari agama Islam, tapi dia menjual agamanya dengan senilai dunia yang sangat mulia, dunia yang sangat rendah ini mana? Apa maksudnya? Dia nauzubillah kadang-kadang rela berbohong, rela menipu, ya, rela melakukan apalah. Jadi paginya itu iman, atau malamnya itu iman, paginya berubah. Nauzubillah min. Dan itu sudah terjadi fitnah itu. Jadi apa? Istiqomah itu harus dipegang sekarang. Maka yang bisa melindungi kita itu apa? Zikir-zikir kita, ya. Zikir paginya, zikir petangnya, ya. Jadi pagi buka dengan zikir, buka dengan istighfar. Nabi SAW, ya, sehari pasti nih, beristighfar lebih dari 100 kali. Padahal Nabi itu dijamin masuk surga, tidak pernah membuat kesalahan. Dan kita istighfarnya nih, kalau ingat
Atau kalau lagi ada sesuatu sudah astagfirullahaladzim lupa istighfar. Membiasakan istighfar. Nah itu akan dijaga dari apa? Dijaga dari segala fitnah dunia ini. Jadi ada yang mendekat, ada yang menawar, ada yang ini. Lisan kita itu tetap terjaga. Baca, ya, ini kalau kita mau membaca nih yang terjadi di dunia, lisan kita istighfar terus ya. Banyak kebaikan apa keburukan dunia ini? Dunia itu isinya keburukan, beritanya. Astagfirullah. Ada nggak kebaikannya? Ada. Kalau nggak ada kebaikan udah kiamat. Tapi jauh lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Maka itu harus selamat kita dari fitnah dunia. Ya, jangan sampai ujian dunia ini kita menggadaikan agama kita ya. Allah itu memberikan agama, memberikan ilmu itu bagi orang-orang yang dicintai saja. Tapi memberikan dunia kepada semua orang diberikan. Nah itu maka agama ini kita pegang. Dalam kondisi apapun kita di dunia ini, mau susah mau senang, agama ini nomor satu ya. Dunia ini pasti orang itu akan diambil lagi oleh Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang ada di dunia ini pasti akan rusak dan binasa kecuali zatnya Allah. Maka itu nggak ada kebahagiaan yang kekal, yang abadi, yang hakiki. Tidak ada juga apa penderitaan yang kekal ya. Jadi Allah akan mengganti gitu di sini. Tadi hadisnya sudah kita baca ya, kita sempurnakan. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Maka dia menjual agamanya karena sedikit keuntungan dunia ya. Maka disinilah kita pentingnya komunitas yang mengajak kepada kebaikan seperti dalam surah Al-Asr, yaitu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, yang berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Jadi perlu kita ikutin komunitas-komunitas itu untuk apa? Untuk selalu ada semangat yang baru terus dalam hati kita di situ ya. Jadi jangan sampai justru sebaliknya, ngeri banget ya. Sekarang banyak orang yang lingkungan itu acuh tak acuh ya, tidak peduli, tidak mau mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia kadang urusan dia sendiri. Jadi ada kemungkaran itu biasa dalam satu saya nggak ngomongan ya, dalam satu lingkungan kayak gitu ya. Ada di situ yang maaf sekarang itu sudah banyak lah di Mataram ini, contoh lah di kos-kosan gitu ya. Tidak berarti semua kos-kosan jelek, tidak gitu. Maksudnya mereka yang hidup bebas, ada kemungkaran, nggak ada yang ingetin, itu maksud saya. Nggak ada yang peduli. Jangan hidup di komunitas seperti itu. Kenapa? Karena itu mengajarkan kita ketidakpedulian, atau kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Harusnya kalau ada satu komunitas, ada satu lingkungan, kalau ada seperti itu langsung gitu. Minimal kita bisa melapor kepada yang berwenang. Apalagi sekarang kasus narkoba ini kan banyak di kos-kos itu. Kenapa? Karena kebebasan, tidak ada yang kontrol. Nah kalau tuan rumah taunya dia sudah selesai bayar, nah itu nanti gimana dia punya tanggung ya? Jadi itu sangat berat. Maka itu jangan sampai kita terjebak lagi dalam fitnah dunia itu yang menimpa orang-orang yang zalim, yang sebenarnya itu, tapi kita ikut kena fitnah itu, padahal kita tidak berbuat di situ ya. Masya Allah. Setelah itu baik kita ngomong balik lagi ke bab kita ya, bagaimana kita istiqomah lagi gitu. Yang kemarin kita sudah dicuci ya dicuci di Ramadan kemarin, kita sudah ditarbiyah, kurang nggak 1 bulan kurang lama nggak? Kalau kurang lama bikin Ramadan sendiri gitu ya, awal itu dijadikan Ramadan gitu. Kalau sudah cukup
berarti udah pinter gitu maksudnya. Berarti sudah istiqomah. Wah, ini meskipun nggak Ramadan tetap puasa sunnahnya gitu ya, nggak Ramadan tapi tetap ngajak kasih orang berbuka gitu. Masjid ini ada ya, Ramadan kemarin kan istiqomah ya di masjid ini memberikan takjil. Nah coba habis Ramadan nih ada nggak Senin Kemisnya gitu? Senin Kemisnya ada nggak? Itu pasti dicari nanti, cari nanti. Oh di masjid kita, kalau di masjid Jogja itu ada ya. Jadi pengajian ya, ada lagi yang lain. Pengajian itu dikasih bensin. Nah, dikasih bensin, diisiin bensin di Jogja itu. Jadi anak muda-muda itu kalau mau pengajian, syaratnya dia itikaf dulu nanti. Maksudnya dari mulai asar, maghrib, isya di situ. Pulangnya diisiin bensin motornya. Nah itu hanya itu, jadi anak mahasiswa yang hadir karena pingin dapat bensin awalnya kan. Nanti kalau dia sampai subuh 2 liter dia dapat, Masya Allah, itu dikasih makan juga gitu. Nah itu harus banyak seperti itu. Kalau di Mekah kan namanya Khadimul Haramain gitu ya. Jadi banyak Maidatur Rahman, hidangan dari Allah. Setiap pulang masjid pasti ada makanan di mana-mana. Mau berangkat ke masjid ya pagi subuh itu, nah banyak banget. Itu hadirkan seperti itu, bukan hanya di bulan Ramadan saja gitu ya. Nah kalau ada biasanya kan hanya ada sedekah Jumat kayak gitu. Ini sedekah pagi. Nah, tiap pagi ngepost di mana? Yang jelas itu tanamkan dia untuk ibadah, meskipun awalnya terpaksa ingin dapat bensin, ingin dapat nasi bungkus, lama-lama istiqomah nanti gitu, lama-lama dia akan istiqomah. Masya Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal ya, seperti surah As-Zumar, ya hasrata ala ma faratu fi jambillah. Maksudnya apa di sini? Dia sangat menyesal karena kelalaiannya tadi ya. Kalau penyesalan itu misalnya dibarengin dengan semangat, tidak apa-apa ya Allah. Ramadan kemarin saya nggak bisa maksimal, jadi saya ciptakan Ramadan lagi sendiri. Seperti bulan-bulan ini sama dengan Ramadan gitu. Itu kan keren banget gitu ya. Jadi bukan hanya 1 kali, 1 tahun tuh Ramadan terus kerasanya. Kalau mau marah-marah, kemarin gitu. Ingat nggak kemarin? Ya kan? Kalau kita sayang banget saya tidur lama-lama, Ramadan akan habis. Sekarang juga gitu. Oh, jangan tidur lama-lama, nanti tahu-tahu umur kita habis. Ada yang tahu nggak sampai kapan umurnya? Ada yang sudah di WA mungkin sama malaikat Israel. Mungkin di kabar-kabarin gitu dalam mimpi, langsung takut dia ya. Jadi langsung takut gitu. Nah bayangkan kalau malaikat Israel itu mendatangi kita ya. Itu yang tahu kan hanya orang-orang yang alim, maksudnya orang yang diberi Allah tanda-tanda kematian. Tapi banyak loh orang yang diberi itu sebenarnya, benar nggak? Cuma yang hidup itu baru sadar setelah orang itu nggak ada. Kemarin pesan-pesan, ngomong ini terakhir lagi, itu dikasih tanda-tanda oleh Allah. Dan kita ini harus pekah dengan tanda-tanda malaikat Israel itu gitu. Maksudnya apa? Ya umpamakan kan pesannya itu. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, yaitu semangat kalau bekerja itu. Tapi jangan diputus dari situ, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok pagi kau kiamat. Ya kalau sholat tuh ya Allah nangis, mungkin besok saya udah nggak ada, terakhir kali gitu kan. Itu banyak ya, kejadian banyak sekali. Bahkan kemarin banyak sekali saudara-saudara kita setelah Syawal itu dipanggil Allah banyak banget. Ya Allah enak banget, sudah puasa selesai sholat Idul Fitri dipanggil sama Allah, Masya Allah gitu ya. Sudah dosa-dosanya diampuni, Masya Allah, luar biasa itu ya. Tapi kita itu harus optimis dalam hidup itu. Maksudnya apa? Bersemangat, banyak rencana kebaikan-kebaikan, banyak target. Ya Allah, tahun 2025 ini saya harus datangkan Quran itu minimal 3 kali. Nah gitu ya. Atau 1 bulan sekali. Bikin target, jangan hanya Ramadan saja.
saya ingin punya target di bulan ini membaca buku fikih hatam. Karena wajib bagi kita Pak thalabul ilmi fardhah, di sini fardhah wajib adalah ilmu agama. Mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim, maksudnya ilmu agama. Jadi baca buku. Nah itu ditargetkan juga. Insya Allah pahalanya tadi membaca satu bab, pahalanya jauh lebih banyak daripada kita sholat sunnah berkali-kali. Sekarang orang baca itu, membudayakan baca itu susah ya. Susah ya membaca. Nah, orang kalau ada di WA aja pesan-pesan kebaikan tuh nggak sampai itu. Belum baca selesai udah di-share, padahal dia belum selesai baca. Oh tahu ini baik kata-kata apalah, di-share padahal dia belum paham yang dibaca itu. Coba baca, direnungi 3 kali, Insya Allah. Terus pegang dadanya, ya Allah, nasihat ini. Buat diri kita dulu lah gitu. Jangan sampai apa, tahu lihat bagus gak paham kita langsung share gitu ya. Itu juga pahala, tapi diri kita ini dapat apa gitu. Padahal sehari udah share berapa kali gitu. Nah, jangan sampai menjadi apa? Menjadi orang yang ya Abdallah la takun misla fulan karena yang mulai ya. Kadang dia sholat malam, rata-rata yang mulai kadang dia tinggalkan gitu. Jadi kemarin busuk banget, sekarang kok lain gitu identitasnya gitu kan. Nah itu jangan gitu, akan menjadi orang yang merugi. Maka itu Masya Allah mengasih kesempatan kita masih hidup nih di bulan Syawal ini. Di sisa akhir umur kita ini targetkan seperti bulan Ramadan kemarin. Perbaiki dulu ibadah mahdoh kita. Kalau kita mau beribadah ammah, apa itu? Ibadah hubungan kita sama Allah perbaiki dulu. Baru kita hablum minan nas. Bukan berarti apa? Bukan berarti kita tidak peduli, bukan. Kadang-kadang ibadah mahdoh kita aja masih keter. Sholat belum bisa khusyuk, ilmu fikihnya masih terbatas banget, akidahnya. Tapi dia itu apa? Ibadah amalnya itu banyak banget gitu. Nah itu apa? Diri kita aja belum baik sama Allah. Perbaiki dulu ya. Insya Allah otomatis Allah akan memberikan kita hidayah nanti sedikit demi sedikit. Maka perbaiki dulu ibadah kita. Udah bisa sholat 5 waktu enggak? Yang tepat waktu, sholatnya yang tepat waktu. Udah bisa nggak sholat terus nangis? Nangisnya itu ingat Allah benar-benar, bukan ingat karena penderitaan kita. Orang sholat nangis, bener dia nangis, tapi ingatnya nangis karena dia lagi dapat ujian. Bukan nangis karena ingat Allah, tapi ingat ujiannya dia ini. Ingat nangis karena dia doanya mau dikabulkan. Berarti kan untuk dirinya, bukan untuk Allah. Nangisnya itu bisa nggak? Qiyamul lailnya itu, zikirnya itu nangis karena selama ini kita mengakui ya Allah saya lalai ya Allah, sampai umur segini ya Allah saya lalai terus ya Allah. Maka kenapa hidup saya ini disusahkan sama Allah? Karena kita lalai terus. Di hidup kita ini ma'isyatan tuh, kehidupan yang ya susah terus rasanya gitu. Nah itulah menjadi apa? Menjadi kedekatan kita benar-benar dengan Allah. Itu belum diperbaiki, tapi kita kesana. Tapi hati kita jauh dari Allah. Maka dunia akan menutup hati kita. Ya, yang kelihatan amal-amal kita tuh banyak, berbuat ini, ternyata hati kita jauh dari Allah. Nauzubillah min zalik. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Karena apa? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang sangat dicintai oleh Allah itu istiqomah meskipun dia sedikit amal itu. Apa? Tadi istighfar 100 kali, tapi istiqomah setiap hari, istiqomah gitu istighfarnya. Taubat, istiqomah taubatnya itu. Orang menganggap amal itu remeh, tapi kalau istiqomah Allah itu menyukainya. Nah itu. Maka kita lagi-lagi apa? Koreksi hati kita, muhasabah ya Allah. Mana ilmu yang saya dapat selama ini? Ternyata apa? Al-ilmu nurun wa nurullahi la yu'ti lil 'asi. Ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya Allah itu nggak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka itu ilmu itu hilang terus, kayak nggak ada yang nyantor gitu dalam hati kita ini. Setiap kita berbuat
itu dosa Ustaz, takutlah sama Allah, takutlah, nggak ada kayak gitu. Tapi habis berbuat salah baru ingat, astagfirullah, ternyata saya tadi, ternyata lisan saya, ternyata pikiran saya, ternyata hati saya. Nah, tapi sudah selesai, berarti ilmunya tadi nggak pernah mengingatkan kita. Mana hasil belajar kita ini? Mana hasil kajian kita ini? Itu yang harus kita muhasabah terus, evaluasi dalam diri kita. Jadi seorang mukmin itu ya, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'u hatta yakuna muntahahu al-jannah. Seorang mukmin tidak semestinya merasa puas atas kebaikan yang ia lakukan sampai dia sudah berada di jannahnya Allah. Jangan sampai bilang alhamdulillah gitu sudah melakukan banyak kebaikan ini. Ya, kayak dia sudah merasa puas dengan kebaikannya. Padahal dosanya ini jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Jangan-jangan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini ada ria'an nas, apa rasa riya, rasa kepingin dipuji manusia, hilang sudah. Nggak ada apa-apanya amal kita ini ternyata. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak karena iman kepada Allah dan hari akhir. Padahal kalau amalan sudah ria'an nas itu, amal riya kan sudah tidak diterima ya. Syarat diterima amal mutlak hanya dua, satu lillah, yang kedua mutaba'atin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sudah beramal lupakan, sudah melakukan kebaikan, saya nggak gampang sakit hati kita sendiri. Jadi jangan merasa puas dengan amalan-amalan kita. Apa sih yang harus kita istiqomahkan amalannya? Yang pertama kali adalah sholat. Jadi perbaiki terus sholat kita ini. Bagaimana bisa sholat khusyuk? Ya, sebelum sholat sudah disiapkan semuanya. Sholat dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak ribut dengan tugasnya, tidak ribut dengan apanya. Ya. Kalau kita bisa minta izin misalnya, jadi maksudnya apa? Saya sholat tuh tidak sedang dalam memikirkan sesuatu. Tinggalkan dunia ini. Apa sih yang lebih penting daripada Allah? Allah itu Al-Khaliq yang menciptakan kita, Ar-Razzaq yang memberi kita rezeki, Al-Mudabbir yang mengatur hidup kita. Semua Allah. Terus pas Allah lagi datang, lagi ngundang kita, lagi waktu sholat, kenapa pikiran kita masih memikirkan lain? Dengan dalil ini adalah urusan agama, ini adalah urusan akhirat. Tapi apa pikiran kita nggak sama Allah? Nah, sholat itulah yang menentukan orang itu bisa dijaga atau terjaga dari apa? Kekejian, dari kemaksiatan. Maka banyak orang yang sholat, tapi dia masih bisa menipu. Orang yang sholat masih bisa apa? Bohong, karena sholatnya tadi hanya sekedar ritual saja, menggugurkan kewajiban saja. Yang harusnya innas sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sholat itu pasti ya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang-orang yang sholat tapi lisannya ini masih bisa memaki orang lain. Nauzubillah min dzalik. Maka lagi koreksi sholat kita. Sudah betul atau tidak? Baik itu rukunnya, baik itu bacaannya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti engkau melihat saya sholat, kata Nabi. Coba baca kaifiyah sholat yang benar. Apakah bacaan kita itu rukunya, sujudnya, ya? Apakah sudah sesuai dengan syariat? Apakah sudah sesuai dengan hadis al-maqbulah, hadis yang muttafaqun alaih? Apakah sudah sesuai atau belum? Itu yang pertama adalah sholat. Setelah itu apa? Puasa. Nah, lagi-lagi kembali lagi Ramadan sudah mengajarkan kita, maka tidak ada yang kita rasa sulit dalam puasa itu. Untuk menjaga ketakwaan kita teruslah berpuasa, ya, puasa sunnah itu. Maka Rasulullah SAW itu banyak melakukan puasa Ayyamul Bait, Senin Kamis, istiqomahkan puasa itu. Istiqomah puasa sunnah itu, jangan sampai apa? Setelah Ramadan tidak berpuasa sama sekali, karena insya Allah kita tidak bisa masuk lewat jalan surga-surga yang lain. Ada jalan surga dengan berpuasa. Setelah itu apa? Bersedekah. Karena ini sudah tidak bisa ditawar lagi kalau sedekah ini, ya, untuk membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita,
menimbulkan keberkahan pada rezeki kita itu wajib ya. Sedekah itu wajib. Orang bilang zakat wajib, sedekah sunnah. Tapi bagi kita sedekah itu wajib. Kenapa? Kalau kita mikir zakat saja wajib. Zakat itu kan harus ada haul, ada nisab. Tapi kalau kita ngomong haul dan nisab, kalau tidak sampai berarti kita tidak mengeluarkan zakat. Maka itu kita ganti dengan sedekah gitu. Akankah kita hidup bahagia ketika kita melihat saudara kita susah tidak? Ya. Maka jangan sampai kita menjadi seorang yang mendustakan agama yang disebut dalam surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dari orang-orang yang membutuhkan, jangan nunggu dia minta bantuan lalu. Betapa banyak orang yang memerlukan bantuan kita. Maka sedekah itu tidak nunggu kita mampu, sedekah itu tidak nunggu kita kaya ya. Tapi apa sedekah itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang yang menginfakkan hartanya baik dalam waktu kondisi sempit maupun lapang. Nah, itu tidak istiqomahkan sedekah kita. Puasa, sedekah, salat, doa. Limadza? Li'anna doa silahun. Karena doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Ya Allah, Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna qiyamul lail. Allahumma rzuqna tilawatil Quran ana al-lail wa atrafan nahar. Doa ya Allah, beri saya rezeki bisa qiyamul lail, bisa istiqomah, bisa baca Quran malam maupun siang. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah fi kulli sana. Ya Allah, mampukan saya, panggil saya menjadi tamumu setiap tahun. Ya Allah, doa, semua itu doa. Ud'uni astajib. Ini perintah Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau engkau meminta, kalau hamba meminta, saya sangat dekat dengan orang yang minta. Kalau kau dekat dengan Allah, doa. Ya Allah, lisan kita nggak berhenti ya. Jadi jangan merasa puas dengan kecukupan dunia, tapi kita harus merasa puas dengan kecukupan akhirat. Jangan mikir nambah rekeningnya saja, mikirlah nambah saldo kita di akhirat itu apa. Sudah nambah nggak saldo di akhirat kita? Nah, kalau kita punya rekening saldo dunia, nambah kan setengah mati, benar nggak? Tapi pikir nggak, sudah nambah nggak saldo rekening akhirat kita ini? Amalan-amalan kita, jangan-jangan nambahnya amalan dosa-dosa karena uzubillahi min dzalik. Maka itu apa, harus dua-duanya seimbang antara dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau masih ada waktu nanti kita bisa sharing, tanya jawab ya, baik materi hari ini ataupun luar materi boleh. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.